Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Kulit ID ya. Kali ini saya akan ngebahas, seperti bukan ngebahas ya, lebih ke ngomongin pengalaman selama pakai Mavic Air 2 ini. Selama pakai drone Mavic Air DJI Mavic Air 2 ini. Jadi ini udah saya pakai buat kerja itu ya. Buat kerjaan video, foto dan segala macamnya selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Oke, saya akan liatin dulu ini kondisi fisik drone saya ketika sudah dipakai kurang lebih selama 2 tahun. Karena ini drone nggak pernah crash ya. Terus terang ini saya pakai drone ini belum pernah crash, belum pernah nabrak sama sekali. Mungkin ini plastik ini aja belum saya copot nih. Masih mulus ya. Kebetulan ini saya belinya itu paket combo ya. Jadi dapat 3 baterai sama remote-nya yang model gini. Secara kamera, kameranya ini sudah setengah inch ya, udah support 4K di 60 fps, juga support HDR, terus juga bisa timelapse, hyperlapse. Saya ngerasa ini kalau dipakai di tahun 2023 ini, saya bilang ini masih worth it ya, masih cukup lah, masih bisa bersaing sama drone-drone baru. Tapi itu kembali ke fungsi dan kegunaan kita ya, keperluan kita untuk apa gitu. Karena ini bentuknya nggak terlalu gede ya, ini di tengah-tengah nih. Mavic Air 2 ini secara berat mungkin dia tengah-tengah dari Mavic Mini ke Mavic Pro ya. Jadi saya rasa ini cukup ringan untuk dibawa-bawa, terus juga cukup simple gitu kan. Dari segi koneksi ya, mungkin saya ngerasa, karena saya belum pernah terbang jauh-jauh ya, paling jauh saya menggunakan drone ini terbang sekitar 1,5 km ya, 1,5 kilo. Jadi saya belum pernah ngetes jauh long range, bukannya nggak berani ya, cuman mungkin kalau untuk pekerjaan jarang kalau misalkan ngambil footage itu yang harus sampai jauh. Karena selama ini mungkin kalau ada kerjaan event, kalaupun ngambil footage gedung ataupun mungkin bukit ataupun apa gitu ya, sudah cukup misalkan terbang dari jarak 300 ataupun 500 meter aja. Dari segi sensor tabrak Mavic Air 2 ini sudah dilengkapi dengan sensornya, pertama di depan, jadi sensor di depan sama di belakang sama di bawah ya. Jadi kalau untuk sensor samping dia belum ada nih. Jadi kalau misalkan kita belok ataupun lagi belok, kita harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar observasi dulu sebelumnya di area tersebut ada pohon kah ataupun ada kabel, ada tiang listrik dan segala macamnya. Jadi selama saya pakai drone ini, ketika mau ngambil gambar yang miring ataupun terbang miring atau terbang ke kiri kanan, saya pasti selalu memperhatikan drone-nya gitu kan, nggak cuman lihat FPV, nggak cuman lihat di monitor di layar HP-nya gitu kan. Terus selama ini belum pernah kendala juga sama remote-nya ya. Remote-nya juga masih dipakai, masih normal, ini masih lancar. Pemakaian 2 tahun tuh masih normal, masih lancar. Ini depannya masih mulus ya, tapi kalau belakangnya sudah seperti ini. Karena mungkin ini sering kena minyak ataupun sering kena kotor, air segala macam ya. Jadi kan tangan kotor megang, ataupun emang karetnya ini gampang copot ya. Karetnya ini gampang banget kalau misalkan disimpan di tempat-tempat yang dingin, nggak disimpan dry box, dia cepet copot airnya. Yang ini saya copotin nih, ini. Selama pakai drone ini saya menggunakan HP-nya ini nih ya, menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 10 yang RAM-nya 4 ya, bukan Redmi Note 10S, tapi yang RAM-nya 4 ini. Saya rasa udah cukup banget dan baru pernah nge-lag gitu ya sama sekali, dan belum pernah mungkin tiba-tiba putus koneksi ya antara remote sama HP. Jadi saya rasa pakai Redmi Note 10 udah cukup. Hasil Mavic Air 2 ini saya rasa gambarnya jernih, detail ya. Saya lebih seringnya tuh menggunakan format 2K ya, 2K 60 fps. Karena kalau misalkan pakai 4K berat ya, karena PC-nya nggak pas editing berat gitu kan. Tapi tergantung dari klien, kalau misalkan ada yang minta 4K, saya shoot pakai 4K. Tapi kembali itu kalau misalkan pakai 4K ya memorinya juga harus yang support.
Jadi kesimpulannya, selama saya pakai kurang lebih 2 tahun, ini drone benar-benar ya, kalau buat saya pribadi ini cukup worth it ya.